Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak dan selamat pagi teman-teman semua. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Senza Joetika Zega dengan nomor MPM 2832014. Di sini saya akan melakukan tugas yang ke-8 yaitu yang terakhir, perpaduan antara uji validitas dan asumsi klasik beserta regresi linear berganda. Baik, saya akan langsung saja ke yang pertama. Di sini saya dapat file dari Pak dosen yaitu Pak Sunario. Kita menggunakan satu variabel saja. Satu variabel itu etos kerja dengan 8 kuesioner beserta total menjadi 9. Jadi kita masukkan ke sini ke data view etos kerja. Etos kerja 1, baru etos kerja 2, etos kerja 3, etos kerja 4, etos kerja 5, etos kerja 6, etos kerja 7, etos kerja 8. Oke, baik, yang terakhir adalah totalnya ya, jadi 9 variabel. Baru kita ubah measure-nya ke scale semua. Baik, kita lanjut ke data view. Di sini kita kopikan saja data yang dari sini. Kita copy, kita masukkan ke sini, lalu kita copy paste. Baik, semua sudah sesuai 123. Oke, kita langsung masuk ke analisisnya, yaitu kita mulai dengan uji validitas menggunakan bivariate. Di sini saya akan masuk ke analyze, correlate, bivariate. Oke, semua kita Ctrl A, masukkan ke variabel. Lalu oke kan, kita tunggu hasil outputnya. Bisa kita lihat di sini adalah totalnya ya, total dari percent correlation dari apa tadi etos kerja. Di sini bisa kita lihat dari basic totalnya semuanya 0,00, berarti bisa dibilang signifikan ya. Kecuali yang iya semua 0,0. Tapi bisa juga kita melihat dari percent correlation itu 0,678. Baik, di sini saya ada interpretasinya. Kita bisa buat ke sini ya. Sini totalnya ya. Bisa kita lihat di sini etos kerja satunya 0, dari bivariate ya. R hitungnya adalah 0,678 di sini. Selanjutnya 561 bisa kita lihat 581, 538, 464, 607, 390 dan 529. Oke, bisa R tabel ini kita dapat dari jumlahnya kan 123 baru kita kurang jadi 2, jadi 121. Dari hasil 121 itu di R tabel adalah 0,177. Baru kita masukkan ke R tabel ini. Maka jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka itu kesimpulannya adalah valid. Begitu juga nanti kita coba cara yang scale ya. Yang scale di sini ada. Oke, baik, saya akan contohkan yang scale. Scale reliability analysis. Di sini kita semuanya kita pindahkan kecuali total ya ke item. Lalu
kita tap statistiknya, kita centang item scale sama scale if item delete, lalu kita continue, baru oke. So, kita lihat hasilnya di sini ada dari scale itu ada all variable, reliability, statistik, item, dan ini semuanya. Nah, kita lihat hasilnya itu dari sini, correlated item total correlation, yaitu kita lihat dari hasil interpretasinya. Kita buat seperti ya, ini kita bisa lihat 4,94, R hitungnya 4,94, 357, 0,416, dan selanjutnya seperti itu sampai dengan yang terakhir ada 0,36, 366. R tabelnya sama dengan yang bivariate tadi, sama, karena 123 dikurang 2 dapatnya 121, dan hasil R tabel dari 121 adalah 0,177. Menunjukkan bahwa setiap kuesioner dari variabel etos kerja memiliki nilai yang valid, maka dengan demikian dapat dilanjutkan pada uji reliabilitas instrumen penelitian. Di sini ada sedikit interpretasi pengujian reliabilitas. Berdasarkan hasil dari olahan data dengan menggunakan SPS, dapat diketahui bahwa uji reliabilitas pada penelitian ini adalah seperti pada tabel berikut. Misalnya kita buat aja ya, biar sama dengan yang ini, etos kerjanya ada 8. Di sini kita buat 8 juga kesopanan, misalnya tepat waktu, tidak terdiktasi gitu. Nah, kita lihat keromba alfa hitungnya itu dari mana. Kita bisa lihat keromba alfa hitung itu dari sini, reliability statistik ya. Di sini kita masukkan aja semuanya, karena semuanya ini kita anggap sama aja lah, 0,86 kita masukkan. Dan keromba alfa standar dari Profesor Sugiono itu mengatakan bahwa 0,6 adalah keromba alfa standar, maka itu baru disebut keromba alfa standar. Dan di sini keromba alfa hitungnya lebih besar daripada keromba alfa standar, maka itu disebut reliable. Kira-kira seperti itu dulu yang untuk validitas. Maka kita akan lanjut ke asumsi klasik. Oke, sebentar ya. Baik, saya akan melanjutkan yang selanjutnya adalah langkah-langkah dalam asumsi klasik ya. Di sini saya udah ada data yang tadi, tapi ini tidak menggunakan etos kerja saja, tapi menggunakan juga pengembangan SDM, kompetensi, self-efficacy, lalu motivasi, kepuasan kerja, dan prestasi kerja. Baik, saya akan menulisnya dulu di variabel view. Pertama adalah etos kerja ya. Baru apa tadi? Pengembangan SDM. Pengembangan SDM. Pengembangan SDM. Lanjut ke kompetensi. Kompetensi. Oke, enter. Lalu lanjut ke yang self-efficacy. Lalu lanjut ke motivasi, lalu kepuasan kerja ya. Motivasi, lalu kepuasan kerja. Yang kepuasan, saya lupa pakai underscore, kepuasan kerja. Enter. Kepuasan kerja, lalu terakhir adalah prestasi kerja. Prestasi kerja ya. Baik,
sudah siap semua. Kita ubah ke scale, scale semua ya. Lalu di sini kan sudah semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pas. Ada 7 variabel dengan 6 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Oke, kita masukkan ke sini. Lalu totalnya ini kita ambil dari sini tadi. Di sini kan ada totalnya. Kita totalkan ke bawah sampai dengan jumlah datanya 123, 123. Kita copy paste. Lalu kita lanjut ke pengembangan, kita copy paste lagi, lalu ke kompetensi, copy paste lagi. Maaf, kita ulang aja yang pengembangan. Ini sepertinya salah. Saya ingin menghapus yang ini ya. Ini tadi salah. Dari sini ke sini ya tadi salah ya. Baik. Sebentar. Baik, tadi sedikit ada kesalahan. Kita lanjut. Kita mulai dari pengembangan lagi ya. Pengembangan. Kita copy. Oke. Lalu kompetensi. Kita copy, masukkan. Lalu self efficacy kita masukkan, copy, lalu kita taruh di sini. Maaf. Maaf, tadi terjadi kesalahan teknis lagi. Oke, saya sudah memasukkan datanya, kita masuk ke analyze. Kita masuk ke analyze, baru regression, linear, masukkan dependennya itu prestasi kerja, dan kita masukkan semuanya ke independen. Lalu kita klik statistik, kita centang collinearity, diagnosis dan Darwin Waxon. Lalu kita continue, baru kita klik plot, habis itu resetnya kita kasih di residual ini ke y, variabel y, prediktor ini ke variabel x, lalu kita centang histogram dan normal probability, continue. Oke, lanjut. Di sini kita melakukan semuanya kecuali linearitas dan autokorelitas. Jadi nanti yang kita buat lagi analisisnya khusus untuk linearitas. Di sini sudah keluar hasil-hasilnya. Bisa kita lihat koefisien seperti itu. Ini dari histogramnya, pp plotnya itu yang dari normalitas. Oke. Juga ini scatter plotnya. Kita lihat dari interpretasinya ya, yaitu asumsi klasik. Itu yang kita menggunakan normalitas data. Itu yang tadi ada gambar dari histogram dan uji normal pp plot. Lalu ini bisa kita lihat sudah saya pindahkan dari outputnya ini tadinya untuk mempermudah ini ke ini. Baik,
Pada gambar di atas dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi secara normal. Hal ini dikarenakan kurva histogram telah memiliki keseimbangan ke kiri, kanan, dan telah membentuk seperti lonceng yang sempurna. Maka dia terdistribusi secara normal. Baik ya, abaikan suara-suara yang sedikit menggugah telinga. Lanjut ke yang normal PP plotnya. Bisa kita lihat di sini bahwa titik-titik penyebaran data menyebar mendekati garis diagonalnya, maka itu telah terdistribusi secara normal. Baik, kita lanjut ke uji linearitas. Sini saya akan buat ini analyze untuk melihat uji linearitas. Sini kita masuk compare min, lalu ke min, dependent listnya yaitu prestasi kerja, dan semuanya kita Ctrl A, kita masukkan ke enggak, sebentar, keluarkan, kita Ctrl A, baru kita masukkan semuanya ke independent list. Habis itu kita klik option, kita centang test for linearity, continue, lalu kita oke kan. Maka di sini akan hadir namanya test processing summary, prestasi kerja, etos kerja, seperti itu semuanya. Kita lihat di interpretasinya, di interpretasi saya tadi. Sini kita bisa lihat pengujian linearitas dilakukan untuk mengetahui hubungan yang terjadi antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Secara teori, hubungan ini akan tergambar dan terbentuk sesuai dengan teori yang berikutnya. Jika variabel X berhubungan positif, maka hasil pengujian pastinya hubungan yang linear dan positif. Dalam pengujian regresi linear, variabel yang baik adalah variabel yang memiliki hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Sebuah variabel nyatakan memiliki hubungan yang linear jika nilai deviation-nya from linearity lebih besar dari 0,05 atau sehitung lebih besar daripada 0,05. Bisa kita lihat hasil pengujiannya ada di sini. Misalnya ini antara variabel prestasi kerja dengan etos kerja, bisa kita lihat ya. Di sini menunjukkan bahwa nilai defisiennya itu adalah sebesar 0,034. Nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05 atau sehitung 0,034 lebih kecil daripada 0,0. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara etos kerja dengan prestasi kerja adalah hubungan yang tidak linear. Begitu juga dengan yang tabel kedua. Di sini ada prestasi kerja dengan pengembangan SDM, dengan prestasi kerja dengan kompetensi. Ada juga yang keempat, mungkin dari yang keempat itu misalnya kan tadi sampai kompetensi ya. Kompetensi, berarti kita coba copy dari sini, kita masukkan ke ini Word tadi ya. Untuk yang keempat di sini Ctrl paste, bisa kita lihat kira-kira seperti ini. Oke, seperti ini. Saya salah ini. Coba seperti ini. Saya akan melanjutkan yang tadi. Di sini ada
asumsi klasiknya sudah saya masukkan, yang untuk tabel keempat dan kelima dan juga keenam sudah saya masukkan. Dari hasil tabel tersebut bisa kita lihat ini kan tabel 1, tabel 2, ini tabel 3, ini tabel 4, hampir sama dengan kayak yang satu tadi. Kita jelaskan aja. Ini tabel 5, ini tabel 6. Oke. Kita lanjut ke uji multikolinearitas. Menurut Ghazali tahun 2005, pengujian ini dapat dilihat melalui nilai tolerance dan variance evaluation factor atau VIP. Apabila nilai VIP lebih dari 10 dan nilai tolerance kurang dari 0,1, maka terjadi multikolinearitas, dan apabila nilai VIP kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji ini dapat dilihat dari tabel koefisien ya, bisa kita lihat dari tabel koefisien ini. Ini ya, saya udah pindahkan ke sini. Berdasarkan tabel ini, tabel 7 ini, bisa kita lihat bahwa dari nilai tolerance dan dari variabel etos kerja sebesar 0,480 ya. Di sini toleransinya dan VIP-nya adalah 2,83. Dan seterusnya seperti itu sampai akhirnya yang terakhir adalah tolerance dan VIP dari kepuasan kerja, yaitu 0,56. Kita lanjut ke VIP-nya ada 1,786. Oke, bisa kita lihat. Jadi nilai toleransi dan VIP pada setiap variabel telah memenuhi asumsi bahwa nilai toleransi kurang dari 0,100 sedangkan nilai VIP lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas tidak memiliki hubungan linear. Juga ada uji autokorelasi. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi atau kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 atau periode sebelumnya. Adapun uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya penyimpangan asumsi klasik ini adalah uji Darby-Watson atau DW-Stat dengan ketentuan sebagai berikut. Misalnya 1,65 lebih kecil daripada Darby-Watson dan Darby-Watson lebih kecil dari 2,35, maka tidak akan ada autokorelasi. Itu bisa kita lihat dari tabel model summary. Di situ kita bisa berdasarkan tabel itu menunjukkan bahwa nilai Darby-Watson sebesar 1,482, bisa kita lihat dari sini. Oleh karena itu Darby-Watson lebih kecil daripada 2,35, tetapi nilai 1,65 lebih kecil dari 1. Ini seharusnya 482 ya, 82 lebih besar dong jadinya ya, lebih besar dari 182 dan 1482 lebih kecil daripada 2,35, maka dapat disimpulkan bahwa data-data penelitian terkena gejala atau korelasi. Bisa jadi kena, bisa jadi tidak. Selanjutnya uji heterokedasitas. Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dalam rangkaian suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedasitas, dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Salah satu uji untuk menguji heterokedastisitas ini adalah dengan memiliki
dengan melihat penyebaran dari varian residual pada diagram pancar. Di sini bisa kita lihat semuanya di sini penyebarannya cenderung tidak teratur, terdapat beberapa plot berpencar dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat simpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresif dalam penelitian ini. Berarti dia termasuk homos ya. Baik, selesai sudah yang untuk yang kedua asumsi klasik. Maka kita akan lanjut ke regresi linear berganda ya. Baik. Di sini saya akan melanjutkan. Yang ketiga adalah regresi linear berganda. Data yang saya pakai sama dengan data yang saya pakai pas yang tadi asumsi klasik ya. Cuman di sini saya akan melakukan lagi analisisnya, itu dari regression linear. Di sini dependennya saya udah masukkan tadi prestasi kerja, dan independennya adalah semuanya variabel, kita pindahkan ke independen. Lalu kita masuk ke tab statistik. Di sini kita hapus Darwin-Watsonnya. Lalu kita continue ke plotnya, lalu kita buat S-resitnya adalah Y dan Z-prep-nya adalah X. Oke, kita centang semua histogram dan normal probability. Continue. Lalu oke, kita masuk ke selanjutnya, kita masuk ke interpretasinya ya. Di sini saya akan melakukan interpretasi dan saya sudah ada filenya. Maaf sedikit ribet ya. Regresi linearnya sini saya sudah mengisi data-datanya. Oke, saya lanjutkan. Kita masuk ke interpretasinya ya. Saat kita masuk ke interpretasinya, di sini berdasarkan olahan data yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa model hubungan dari analisis regresi linear berganda ini bisa dilihat dari tabel of coefficient, yaitu dari sini. Oke, kita lihat ya. Saya udah pindahkan ke sini. Di sini bisa kita lihat berdasarkan tabel 1 ini, maka dapat disusun model penelitian sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A tambah beta 1 X1 selanjutnya sampai dengan 6. Karena di sini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 variabel ya. Oke, kita buat di sini apanya, rumusnya. Berarti kita masukkan 1, yang A-nya itu 1,217. Berarti beta 1-nya itu 0,121 X1, terus yang beta 2-nya adalah 0,117 X2 ya, baru 0,41461, 0137, 0,449 sampai dengan X6-nya yang terakhir ada 0178. Dilihat dari persamaan linear tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hubungan dalam model penelitian ini adalah hubungan yang linear positif. Model penelitian dalam bentuk persamaan regresi dan berganda ini dapat diartikan sebagai berikut. Jika nilai etos kerja, pengembangan SDM, kompetensi, self-efficacy, motivasi, dan kepuasan kerja tidak mengalami perubahan, maka dapat dikatakan bahwa prestasi kerja para pekerja adalah sebesar 1,217 satuan tertentu ya. Kita bisa lihat dari sini ya, konstannya ini. Selanjutnya, jika etos kerja mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan meningkatkan nilai prestasi kerja pada pekerja sebesar 0,121. Di sini bisa kita lihat 0,121 etos kerja di unstandardized-nya ya. Satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel lain dalam model penelitian ini tidak mengalami perubahan yang sama. Selanjutnya sama seperti itu, pengembangan SDM, kompetensi,
Untuk mempersingkat waktu, saya akan melanjutkan ke pengujian hipotesis. Berdasarkan pengolahan yang telah dilakukan, maka berikut ini dapat dijelaskan bahwa sehubungan dengan pengujian hipotesis ini sebagai berikut. Secara parsial, ada juga secara simultan ya. Di sini kita menggunakan tabel koefisien. Tabel koefisiennya, oke, di sini ya. Bisa kita lihat bahwa pengujian secara parsial merupakan pengujian atas variabel bebas terhadap terikat satu persatu. Pada pengujian ini akan dibandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Untuk mengetahui nilai T tabel, terlebih dahulu ditentukan besarnya nilai derajat bebas atau degree of freedom dari penelitian. Berdasarkan pada tingkat kepercayaan penelitian sebesar 95% dan tingkat alfa sebesar 5% dapat dengan penelitian metode dua sisi, maka dapat ditentukan nilai derajat bebas pada penelitian ini dengan menggunakan rumus N kurang K kurang 1, di mana N adalah jumlah responden dan K adalah jumlah variabel bebas pada penelitian ini. Berdasarkan jumlah pada penelitian ini sebanyak 123 responden, maka dapat ditentukan nilai derajat bebas penelitian ini adalah sebesar 123 dengan variabel bebasnya adalah 6 dikurang dengan 1 sesuai rumus sama dengan 16. Dengan jumlah derajat bebas sebesar 116, maka dapat ditentukan bahwa besarnya nilai T tabel ada sebesar 1,980. Bisa dilihat seperti ini tabel koefisiennya. Jadi berdasarkan tabel tersebut, maka pengujian hipotesis secara parsial dapat dijabarkan sebagai berikut. Pengaruh etos kerja terhadap prestasi kerja pada para pekerja ya. Diketahui bahwa variabel etos kerja memiliki nilai T hitung sebesar 1351. Bisa kita lihat T hitung itu dari sini ya, 1351. Jika dibandingkan nilai T tabel, maka dihasilkan bahwa 1351 lebih kecil daripada 1,980 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,191. Ini kita bisa lihat dari sini, signifikansi. Dengan dibandingkan dengan nilai alfa penelitian sebesar 0,05, sehingga disimpulkan bahwa pengaruh etos kerja terhadap prestasi kerja para pekerja. Itu selanjutnya seperti itu juga sampai dengan yang terakhir, yaitu kepuasan kerja. Lalu kita lanjut ke pengujian hipotesis secara simultan. Uji serempak ini dilakukan untuk melihat signifikansi etos kerja, pengembangan SDM, kompetensi, self-efficacy, motivasi, dan kepuasan kerja secara simultan terhadap prestasi kerja para pekerja. Hasil uji secara simultan dapat dilihat pada tabel ANOVA ya. Di ANOVA itu, pengujian secara simultan merupakan pengujian atas variabel bebas terhadap terikat secara keseluruhan. Pada pengujian ini akan dibandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Untuk mengetahui nilai F tabel, terlebih dahulu ditentukan besarnya derajat bebas degree of freedom pembilang DF1 dan derajat bebas penyebut DF2. Untuk menentukan DF1, maka dapat digunakan rumus K dikurang 1, di mana K adalah jumlah variabel bebas ditambah variabel terikat, sehingga dapat ditentukan bahwa besarnya DF1 adalah 7 dikurang 1, sama dengan 6. Selanjutnya menentukan besarnya nilai DF2 dapat digunakan rumus N dikurang K, di mana N adalah jumlah responden dan K adalah jumlah variabel bebas ditambah variabel terikat, sehingga ditentukan besarnya nilai DF adalah 123 dikurang 7 sama dengan 116. Berdasarkan pada tingkat kepercayaan penelitian sebesar 95% dan tingkat alfa sebesar 5%, dengan penelitian metode dua sisi ini dapat ditentukan besarnya nilai F tabel adalah sebesar 20180. Bisa kita lihat ya. Ya, dari sini tadi yang ini itu kita lihat dari tabelnya, F tabel saya sudah ada, tapi saya isi duluan. Berdasarkan pada hasil tabel itu, diketahui bahwa nilai F hitung dan F tabel dari mana hilang. Nilai F hitung itu sebesar 18,205 lebih besar daripada F tabel sebesar 2180, atau
205 lebih besar daripada 2180 dengan nilai probabilitas pada pengujian ini adalah sebesar 0,00. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dibandingkan nilai alfa 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama etos kerja pengembangan SDM, kompetensi, self-efficacy, motivasi, dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap prestasi para pekerja. Lalu kita lanjut ke koefisien dari determinasi. Uji determinasi ini melihat seberapa besar etos kerja, pengembangan SDM, kompetensi, self-efficacy, motivasi, dan kepuasan kerja mampu menjelaskan prestasi kerja. Untuk dapat mengetahui besarnya determinasi etos kerja, pengembangan SDM, kompetensi, dan selanjutnya ini menjelaskan prestasi pada tabel model summary. Berdasarkan tabel itu, bahwa R squared adalah sebesar 0,45. Bisa kita lihat dari sini ya, R squared di sini. Atau sama dengan 48,5. Artinya bahwa etos kerja, pengembangan SDM, kompetensi, self-efficacy, motivasi, dan kepuasan kerja mampu menjelaskan prestasi kerja para pekerja adalah sebesar 85,5%, sisanya 59,5% dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini. Baik, kira-kira sekian dari saya tentang regresi linear berganda, dan saya sudah menyelesaikan tugas ke-8 yaitu dari awal validitas, terus asumsi klasik, lanjut ke regresi linear berganda. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan yang ada dalam video ini, dan saya ingin berterima kasih untuk Pak Sunario sebagai dosen pengampu di mata kuliah ini. Lalu saya akan menutup ini dengan kata selamat pagi dan terima kasih.